Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Saputra dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 105200160 kelas 4F Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk tugas akhir semester saya mata kuliah statistika. Dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan menurut analisis saudara mengenai definisi statistik dan statistika yang saudara pahami. Baiklah, menurut saya yang pertama, statistik ialah suatu kumpulan data yang berbentuk angka yang dimana dijelaskan kembali melalui diagram, tabel yang misinya itu mengenai data-data tertentu ataupun masalah-masalah tertentu. Kemudian statistik juga dapat dikatakan sekumpulan metode atau aturan untuk pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penafsiran. Dan untuk definisi dari statistika, menurut saya sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengolahkan, implementasi, kemudian menganalisis data untuk memperoleh hasil data, untuk memperoleh hasilnya. Kalau statistik itu seperti pelajarannya untuk pengumpulan data, angka yang dituangkan dalam tabel atau diagram. Sedangkan statistika itu ilmunya. Baiklah, yang kemudian nomor 2. Dalam suatu penelitian, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Penelitian untuk mengukur kualitas pelayanan masyarakat yang ada di salah satu lembaga pemerintahan. Penelitian memperoleh skor kualitas pelayanan masyarakat tertentu dari 15 responden dengan rincian skor sebagai berikut. Respondennya A dengan skor 70 dan responden B dengan skor 68, C 80, D 72, E 70, F 65, G 80, H 75, I 80, J 79, K 70, L 65, M 80, N 82, O 60. Dan pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi tersebut. Baiklah, data awal itu bisa, apabila ingin mengetahui frekuensi tersebut, bisa diuraikan terlebih dahulu dari yang terbesar hingga terkecil. Dengan data awal yang sudah disebutkan tadi, apabila sudah diurutkan, yaitu menjadi responden O dengan skor 60, F 65, I 65, B 68, A 70, E 70, K 70, D 72, H 75, J 79, C 80, G 80, I 80, M 80, dan N 82. Selanjutnya, apabila itu dalam bentuk diagram, bisa diuraikan ataupun dalam tabel bisa diuraikan kembali menjadi tulisan yang mendatar. Menentukan jangkauannya dengan rumus R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Berarti data terbesar 82 dikurang 60 menjadinya hasilnya 22. Menentukan banyaknya kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N sama dengan 1 plus 3,3 log 15 sama dengan 1 plus 3,3 1,176 menjadi hasilnya 4,8808 kurang lebih 5. Menentukan internal kelas, yaitu I sama dengan jangkauan di per banyaknya kelas, I R per K sama dengan 22 per 5 sama dengan 4,45. 4,4.
Menentukan batas kelas pertama, batas kelas bawah 60. Selanjutnya selanjutnya nomor 3, pemahaman dan pengetahuan mengenai tendensi sentral ukuran pemusatan data sangat penting bagi penelitian pemula yang akan melakukan sebuah penelitian menurut analisis saudara yang saudara pahami tentang tendensi sentral tersebut dan apa yang dimaksud dengan mean, median, dan modus. Baiklah, mean itu dalam artian rata-rata salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan dari data-data. Terus selanjutnya median, kuartil, bisa dikatakan sebagai nilai tengah. Nilai tengah dari kumpulan data-data yang telah diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya adalah modus, adalah data yang paling sering muncul, yang paling sering ada di dalam tersebut, yang paling sering dikatakan. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4. Dalam mengolah dan menganalisis data, kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala pengukuran yang digunakan, operasi-operasi matematik, serta pilihan peralatan statistik yang digunakan dalam pengolahan data. Pada dasarnya memiliki persyaratan tertentu dalam hal skala pengukuran datanya. Ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik dan atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang biasa dan tidak tepat atau relevan. Berdasarkan pemahaman dan analisis saudara, jelaskan apa yang dimaksud dengan skala pengukuran. Untuk nomor 4, menurut saya skala pengukuran merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan antara individu terkait dengan variabel. Kemudian, skala pengukuran merupakan serangkaian klasifikasi, sebuah rangkaian klasifikasi dengan menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan dari setiap jenis-jenis skala pengukuran. Jenis-jenis suatu skala pengukuran. A. Skala normal merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. B. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Terus C. Skala interval yang merupakan skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Dan D. Skala rasio yang menurut saya skala rasio ini pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tertinggi. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila aqwa bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.